Iya. Sebenarnya dari seluruh perjalanan sesuai dengan judul acara kita Siroh tentang Mhm. perjalanan awalnya Nian Ustadz ini sebagai seorang apa Tad? Kene angkot, tangga Bener? buntung. Serius Tad? Iya, jual pempek. Kalau dulu ada lagunya pik. Heeh. Iyo pe goreng pe telo pistel kates. Kulo buntung 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 ampera 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 itu. Mm-mm. Pernah pas di ampera nyebut ampera ampera ampera. Oi, inilah sampai ampera katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Salam. Cik Bice, seluruh penonton setia Pal TV di mana bebe berada. Hari ini Mang Cik Fikri balik lagi dalam program Siroh. Kalau sesuai dengan judulnya, Siroh ini artinya perjalanan. Nah, spesial di bulan suci Ramadan, tentunya juga hari ini program Siroh yang tentunya didukung oleh Bang Sumsel Babel. Kita bakal membahas tentang perjalanan seseorang yang luar biasa. Ini Ustadz panutannya Pikri ini karena pacak dikata ke multi talent. Beliau merupakan seorang inisiator dari Al-Quran Al-Akbar. Mungkin Mang Cek Bicek pernah datang galo ya ke sana. Dan juga beliau juga merupakan seorang penceramah. Dan juga yang Pikri tahu, beliau ini pernah duduk sebagai anggota DPR RI. Nah, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Sofwatillah Mohozaib. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cek Fikri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amanah di sini sehat Tad, Sehat berarti. ya, Iya. alhamdulillah. Tapi Fikri dengar-dengar juga Ustadz ini lebih akrab disapa dengan panggilan Ustadz Opat Ya, katanya. betul. Dari mana nama Ustadz Opat Opat ini? itu singkatan Apa itu? orang Palembang asli Tangga Buntung. Oh, bukan Sofwat, Sofwatilahnya itu tadi itu bukan? Itu kawan yang nyingkat itu memang Sofwat itu kan ada Ofat ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya Ofat harusnya kalau Ofat. di Jawa Ofat dipanggil, tapi kalau Palembang P jadi Opat panggilannya gitu. Mm-mm. Itu panggilan dari kecil dulu. Iya, aman wong tua lah Malaysia obat manggil. Lalain arti bulo jadi Tan. Jadi ini mungkin Mang Cik Bicek di rumah juga ini pengen tahu karena ketika pikirin nyebut ke nama Ustadz Opat ini uang macam-macam. Ada yang ngomong ke bahwa anggota dewan, ada yang ngomong bahwa oh ini pebisnis dulunya. Ada juga yang ngomong ke bahwa ya Ustadz penceramah. Ya. Sebenarnya dari seluruh perjalanan sesuai dengan judul acara kita Siroh tentang perjalanan awalnya Nian Ustadz ini sebagai seorang apa Tad? Kene angkot, Bener? Tangga Buntung. Serius Tad? Iya, jual pempek. Kalau dulu ada lagunya pik. Iyo pe goreng pe telo pistel kates. Oh. Jualannya mah itu. Tidak cek sekarang diem ngedem kan. Diem bae Kalau ngedem. dulu kita bejajo, make wadah itu keliling kampung. Kalau subuh jual. Yuk rotindo roti goreng jual roti itu tandanya. Oh. Jadi kue lapis, engkak ketan, mak subah, nenek subah segala macam disebut. Iya. Itu. Jadi sambil menyanyi Tad? Betul, itu ngejajo kenyo. Itu masa aku kecil dulu, ketika aku masih SD kelas 1 di SD 116 tatang. Tahun 116 di 116 di apa namanya Karanganyar sekarang. Tahun berapa lah itu Tad 36 kira-kira? ilir. Tahun 80-an ya kalau salah. Tahun 80-an. 75 aku lahir. Heeh. Aku kan lahirnya di Banten, ibu aku wong Banten, abah wong Palembang asli Ki Agus. Jadi campuran kan. Pas sudah lahir balik ke Palembang. Heeh. Karena abah ibu jualan di Palembang. Oh. Nah, karena Jualannya roti memang waktu itu Tad? ada abah ibu aku jual manisan, jual rokok batangan, jual yo manisan lah, tapi warung kecil. Abah dulu numpang, kami dulu numpang di rumah wak kami di bawah rumah. Kalau bangso Banyu Pasang, kacap, tahu kacap? Kelebu, dah tahu Kelebu. belum? Tenggelam. Tenggelam. Saking rumah tuh buruk nih aneh dah di bawah rumah kalau Banyu Pasang itu. Tapi wong tua alhamdulillah senang, kami bahagia. Tak pernah wong tua kami ngajari untuk minta-minta, dididik kami untuk percaya diri dengan rezeki dari Allah. Itu nah makanya aku tanpa diperintah wong tua, yo aku nyari duit juga bantu. Itulah tadi jual pempek, jual kue subuh-subuh sebelum sekolah ya. Nah itu. Nah, terus akhirnya stop
kelas 2 balik ke Banten di desa Pengoreng namanya Pulau Ampel, Serang di daerah Oh, Banten sana. Banten sana, bukan Banten. Pelaju. Bukan di Banten Nyunian. Nak nitip kuota tadi. Itu. Nah, di sana SD ngelanjut ke kelas 2 kan. Kelas 2 di sana sambil jual pempek juga. Oh. Nah, lagunya beda. Oh, Kalau tadi kan yo pe goreng, kalau saya lagunya beda. Pempek ke kowe. Oh. Jadi selain mikir ke makanan, mikir ke lagu juga berarti tadi. Iya, biar mau denger kan. Bener Biar, lah, berarti tadi multi talent tadi. Jualan, teriak-teriak sambil Ya. nyanyi, alhasil lapar makan dewe. makan dewe, betul, betul itu. Bener tadi ya? Betul. Iya. Malahan sebelum dijual dimakan dulu. Itu tes food kan, namanya, tes food. Iya, nah itu. Biar tadi uang tuh percaya. Karena memang dilebihi. Nah, karena baik pula uak tuh bibi tuh yang punya barang itu kan. Nah, empat lebihnya 2 iko untuk kau. Kan belum sarapan. Gitu di luar daripada untung ya kira-kira. Benar. Nah, itu waktu SD, Pik. Nah, pas balik ke Palembang MTS, wong tuaku minta untuk di sekolahnya di MTS Negeri 2 Pak Jo. Nah, di situ aku ngenek angkot. Oh. Ngenek angkot. Kulo buntung, Ampera. Itu. Pernah pas di Ampera nyebut Ampera. Oi, inilah sampai Ampera katanya. Padahal tujuan berikutnya lagi tadi anak Padahal kita terus berikut sebutnya. ke Tangga Buntung harusnya kan. Iya. Kalau sekarang kan ada pulau ada kenek lagi ya sekarang ya. Iya. Kalau lu pakai kenek, itu kadang-kadang apa namanya saking wong penuh berdesak-desakan tergantung aku di pintu itu. Nah, untunglah ada pernah nyampak alhamdulillah. Tidak pernah nyampe. Dulu ketika berdagang dan lain-lain sebagainya ini kan sudah ada pikiran belum untuk menjadi seorang pendakwah? Oh jauh, mana lah tak terpikir itu Bik. Belum, Dak Teh? terti gitu. Atau memang dari kecil itulah masuk pesantren kah? Tidak, macam belum. Nah, tapi kalau waktu aku sekolah di SD di Banten itu, di Serang itu, kami sekolahnya 2 kali. Pagi sekolah SD, siangnya sekolah ibtidaiyah. Oh. Nah, itu jadi 2 kali sekolah. Jadi belajar agama tuh di samping memang sudah dididik wong tua, sore-sore ngaji ya, itu ada guru ngaji kita, ya masih keluarga juga. Tapi sekolah siangnya ada. Jadi belajar fikihnya, belajar tajwidnya. Dan memang kebanyakan itulah termasuk abahku ngapa dapat ibu aku karena dikirim dari Palembang sekolah di situ. Biar 2 kali sekolah. Makanya dapatlah ibu kan itu ceritanya. Nah, itu setelah MTS, kenapa aku pindah ke Palembang MTS? Karena wong tua kan di Palembang, Pik. Nah, wong tua di Palembang, di samping itu juga yo pengen bantu-bantu wong tua. Nah, akhirnya sekolah di MTS Negeri 2 Pak Jo, aku naik sepeda. Naik sepeda dari Tangga Buntung ke Pak Jo. Karena zaman itu mobil agak saru, pergi mana balik Berejo. Yo, Pak Jo. Pak Jo tadi. Itu istilah kami dulu singkatan Iya, singkatan istilah kami, istilahnya bagaimana Berejo itu aku ngapo begitu mana tuh udah bayar. Iya. Karena kenek tadi kan. Iya. Numpang kira-kira itu. Balik Berejo karena solid mobil bakso dulu. Titip kepat kawar saja anak soleh, pacak nolong abah ibu, pacak mendoakan biar abah ibu masuk surga. Itu baik. Agak sulit sedikit kan itu, makanya daripada saru aku naik sepeda. Mungkin enggak ada sampai malam juga tadi angkot dulu. Apa kau nak malam pula aku kuliah di sekolah dah sampai malam. Oh iya. 3 kali lagi sampai malam tadi. Tapi walaupun sekolahnya 2 kali, pemirsa, ya tamat SD itu tidak langsung SMA. Oh, SMP dah, dulu. Ya dah. kayaknya dipikirnya karena double tadi langsung. Iya. Free pass langsung kan. Iya, jadi itu Vic. Jadi setelah MTS, nah di MTS itulah setelah tamat MTS baru wong tuaku masuk ke pesantren. Nah, wong tuaku dulu almarhumah mohon doanya Vic juga yang pemirsa, semoga abah ibu masuk surga, amin. Nah, abah ibu tuh udah kate nak nyuruh Pat kau jadi pejabat apalagi Pat jadi kiai idak juga yang beliau titip ke Pat kau harus jadi anak soleh, pacak nolong abah ibu, pacak mendoakan biar abah ibu masuk surga, itu baik. Nah, ditambah lagi Pat kau harus jadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, jangan jadi sampah masyarakat. Nah, itu be garisnya. Nah, manfaat tuh nak jadi apa itu terserah. Makanya aku ngenek mobil manfaat.
Bermanfaat. pacak ngebantu sopir kan kira-kira itu. Iya. Jual pempek manfaat. Biar wong yang kelaparan saro belanja beli pempek pacak kita antar ke rumah. Perut dewek terejo juga. Perut dewek terejo juga. Betul. Iya, Nah, jadi itu. jadi wong tadi terbantu, Betul. diri kita juga tertolong juga. Lah Wata. pasti itu. Lah pasti itu. Ceto jangan jualan kita lapar ya dah. Itu. Iya, jadi dari situ tadi dari masuk pesantren, tamat dari situ baru Nah, mulai berbisnis. Nah, setelah jadi kalau dihitung bisnis lah mulai tadi. Iya lah mulai. Lah mulai jualan Untuk pempek itu serius, bisnis loh. untuk serius jadi pebisnisnya Nian. Jadi sebenarnya kata ke pembisnisnya enggak perlu juga sih. Istilah cuman yang paling yang jelas tuh pedagang lah ya. Pedagang kan Rasulullah juga pedagang kan. Nah, jadi kita ya harus belajar. Alhamdulillah apa yang dijalankan Nabi itu ada sedikit-sedikit aku jalani. Nabi pengembala. Aku juga pengembala waktu aku di Banten itu waktu SD, aku juga melihara kambing, ngembala kambing, gitu kan istilahnya. Mau jadi pedagang, Nabi juga Iya. pedagang kan begitu. Nah, dak tahu ternyata Nabi juga pemimpin, dijadikan pemimpin juga kan. Iya. Wallahu a'lam itu memang sudah skenario Allah kan. Ending. Nah, kembali lagi ke ini tadi ketika wong tuaku nyuruh masuk pesantren dan memang aku kepengen masuk pesantren. Pat kau masuk pesantren, aku kepengen ke Gontor jago itu. Iya. Nah, uji wong tua, kayak dulu Gontor jauh dati ongkosnya. Yang deket-deket Ya bayar. deket-deket baik katanya. Aku nak Gontor nian jago itu. Nah, sudah ada pesantren uak kau itu Yai Buyut kau dulu di Al Khairiyah Citangkil Cilegon Banten. Akhirnya balik lagi ke Banten. Oh, ke Banten lagi. Masuklah pesantren sano. Nah, karena di situ tuh uak dewe misan mindo dewe gitu cek ketakuan lah di situ kan. Iya. Akhirnya belajar tuh udah fokus. Maka aku nyadari aiman lamo-lamo mah ini juga aku dapat pacak sukses. Aku nyadari kan. Nah itu akhirnya di samping itu Pak aku tetep nak ke Gontor tuh lah. Alhamdulillah kakak Ayu aku nih ada yang di Arab Saudi jadi TKI. Nah, jadi dia nulis surat, belum ada telepon waktu itu. Iya. Nulis surat aku kepengen masuk ke Gontor, ya sudah aku biayai dari gaji aku, ada yang jadi TKI, jadi TKW waktu itu kan. Nah, jadi sudah dikirim kira-kira itu. Akhirnya pindahlah nak ke Gontor. Tapi ternyata urung pas balik ke Palembang, urung pas aku melok balik dari Citangkil Banten itu ada lomba kaligrafi. Oh. Ada lomba kaligrafi aku melo. Karena kan nunggu jeda berapa bulan lagi nak Memang tahu hobi pelajaran gambar baru. tadi Hobi dulu. gambar, hobi nyoret-nyoret. Oh. Yo abah aku dulu kalau marah aku coret-coret kalau banyak kan. Itu hobi nyoret-nyoret gambar apa segala Tapi macam. dinding graffiti tidak tadi. Belum waktu itu. Belum. Karena rumah dati dinding yo soalnya. Gede kalau kayu Iya, kalau iya, kan. iya. Nah, sudah dari situ akhirnya melok lomba jingok lah yang hebat-hebat kaligrafi itu wong dari pesantren Aryan. Oh, Ada dari Ustadz Aryan. Sulaiman M. Nur, ada Ustadz Suryadi dan lainnya banyak. Wah, jago hebat nih ya nih dari mana tuh? Dari Aryan. Ceramahnya juga bagus, pidatonya. Jago bah, ndak usah ke kantor aku ke Aryan bebas juga. Oh. Nah, itu cerita aja. Jadi Aryan. Pesantren Aryan. Masuklah aku pesantren Aryan singkat cerita. Nah, pesantren alhamdulillah aku dididik kaligrafi, ya, ceramah segala macam kan itu. Nah, inilah cara kita nih tadi kan. Karena deket Aryan ini kan waktu itu Aryan masjidnya udah kati, belum ada masjid. Sholatnya itu di Masjid Jami Sungai Lumpur situ. Iya. Nah, ndak tahu nakal apa pula kira-kira ya. Aku balik naik ketek ke Takabuntung. Tidak nakal kan? Tidak. Iya, nakal gak lo sini berarti. jadi galak balik. Nah, jangan ditiru yang di Aryan yang di pesantren ini negatif istilahnya. Jadi kalau sering balik abahku nah kau pesantren balik minum kau nak jadi wong hebat sudah kalau minta kau kirim ke Gontor nian. Nah itu ceritanya akhirnya Gontor nian? setahun di Aryan kirimlah ke Gontor. Oh. Alhamdulillah tidak lulus. Tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulus? Tidak lulus. Cak mana cerita? Nah, Baca dah. Balik masuk naik ketek Gontor pula. kan, tidak, kan masuk Gontor kan ribuan yang tes. Iya. Nah cek nak Ramadan ini kan tes ujian segala macam. Daftar aku jadi capel calon pelajar waktu itu kan. Gontor waktu itu belum ada Gontor 2 3 4 belum ada. Baru sikok-sikoknya Gontor. Nah jadi begitu tes, padahal baca tajwid, baca ngaji, baca bahasa Arab, baca dikit-dikit malah kan. Iya. Nah cuman katanya sih nilai aku tuh di matematika. Memang aku udah baca Oh, ngitung. ada matematika ya Tad Aduh, masih. Oh. berhitung itu memang agak kekurangan aku lah ya kira-kira mungkin di situ ya, tapi sebenarnya bukan itu, balik-balik ke takdir karena banyak juga kawan yang pintar kalau udah lulus juga. Sebaliknya ada kawan yang peceknya pintar lagi itu dari dia lulus. Nasib kan Nasib kira-kira dia begitu. bagus, Tan. Nah jadi
Akhirnya tapi alhamdulillah berkahnya dengan aku dak lulus di Gontor, aku masuk pondok modern Arisala, Selaung, Ponorogo, Jawa Timur. Dak jauh dari Gontor. Ya. Dan pesantren istilahnya satu visi misi pondok alumni gitu kan, karena Kiai almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf itu juga guru di Gontor. Bahkan anak kiai atau murid-murid dari luar negeri itu beliau yang ngajar. Nah, beliau ngedirikan pondok juga namanya Pondok Modern Arisala Selaung Ponorogo. Nah, kami di situ dimasuk ke di sana. Sebenarnya setelah setahun di situ boleh pindah Gontor. Ya. Nah, tanpa tes lagi. Iya. Nah, cuman dites untuk naik kelas apa tidak. Jadi besoknya pindah ke Gontor lagi, tetap balik kelas 1. Iya. Ngulang lagi. Nah, sayang di waktu juga aku tadi. merasa kalau aku Gontor lagi balik lagi kelas 1 misalnya tidak lulus ke kelas 2 tidak pede kan. Iya. Nah, akhirnya sudah di samping itu sayang Pik. Di Arisala itu alhamdulillah seluruh bakat aku, seluruh hobi aku aduh galau di situ. Nak jadi wong kayo Pikri, amalkan Al-Qur'an Pik. Oh, mental melok sumbangan juga tadi waktu itu. Aku tidak pernah, jangan ke mimpi, menghayal, ngigau pun aku tidak pernah. Bisa keliling dunia, Benar. bisa ketemu dengan Presiden Turki, dijamu makan di Istana Topkapi, bisa satu pesawat dengan Presiden Republik Indonesia, sebelahan. Ketika keliling ke negaraan, ke Kanada, ke Turki dan lain-lain, disambut dan lain sebagainya. Tidak terbayang, mimpi pun tidak. Nah, untuk mendapatkan semua itu, pokoknya hidup ini jalani dengan ikhlas. Berbuat baik, berbuat baik. Jadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah, kalau inilah jalan insya Allah. Kagak ada jalannya. Mungkin berbeda antara Fikri menjadi penyiar, menjadi komedian apa terkenal di Sumatera Selatan. Amin. Aku beda lagi kan. Jadi cuma ini, kawan-kawan juga beda. Tidak usah putus harapan. Dan ada loh yang sukses di umur 50-an. Aduh, banyak. Kira-kira itu. Sukses itu di bidang masing-masing. Nah, seperti yang kujalani tadi, Pik. Yang penting ikhlas karena Allah. Dan yang paling penting lagi, apa yang kita lakukan itu niatkan karena Allah. Karena saya ini, aku diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf, guru kami. Kami diajarkan setiap sore Kiai selalu berkata, intang surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang berjuang di jalan Allah, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang niat segalanya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah, akan datang kemudahan, akan Allah mudahkan, Allah sukseskan. Aku yakin. Dengan keyakinan ini ketika nak buat Al-Quran Al-Akbar 1,2 miliar Pik. Zaman itu tahun 2002, jangan ke semiliar, 100 juta lagi aku tidak punya. Jangankan punya, nyeleknya lagi tidak pernah. Barang itu apalagi bermiliar-miliar. Benar. Logika impossible kalau kata wong komering ya dak mungkin itu. Dari mana bisa? Tapi pertolongan Allah. Digerakkanlah hamba Allah namanya Haji Marzuki Ali, Haji Bakti Setiawan, Haja Asmawati, Haji Adi Rashidi. Digerak ke berembuk mereka jadi panitia nyari ke duit. Awalnya kenal tidak, ketemu tidak pernah. Ya Allah yang ngegerak ke. Nah, ngapo bisa kenal beliau? Ada wasilah. Karena aku rajin ngaji, rajin kumpul dengan almarhum Kiai Zain Sukri, dengan almarhum Prof. Usman Said, Pak Jalaluddin Ketua Masjid Agung, dan yang lain-lain. Kiai almarhum Kiai Dawi Denci, sering sowan silaturahmi kan itu. Nah, ketika ada ide seperti ini, aku sampai ke Kiai, Pak Kiai, aku nak buat Al-Quran raksasa dari ukiran kayu. Biayanya 1,2 miliar. Woi, hebat itu. Setuju, ajib, setuju. Nah, duitnya dari mana? Nah, ada tahu ke duit itu. Kata Kiai, udah kau nanya aku ji kiai-kiai ini kan kira-kira. Kalau soal duit itu jangan nanya aku. Kita cari sama-sama, tapi tidak mungkin kalau awak yang nyarinya. Siapa awak? Ustadz kampung, paling kenal RT, lurah lagi takut. Kira-kira rumah itu kan terperinya saat itu kan. Nah, jadi kalau kita nak membangun sesuatu, cari wong yang memang punya power. Nah, ini dikenalkanlah dengan Pak Marzuki tadi. Karena beliau seorang dermawan yang rajin membantu, rajin di Masjid Agung, kegiatan Masjid Agung. Beliau bantu sampai hafiz qori-qoriat tiap tahun beliau unjuk, tiap bulan juga beliau bantu dengan komunitas beliau saat itu kan. Nah, akhirnya
Aku ajukanlah itu. Alhamdulillah beliau respon, dibantu oleh Dirut beliau Pak Bakti Setiawan, dicarilah dana. Wong yang pertama sekali nyumbang Bapak Haji Taufik Kimas, almarhum. Kita doa ke beliau dimuliakan Allah di alam Amin, amin ya barzahnya, Rabbal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Juga dengan kiai-kiai yang sudah, semua kiai ustadz yang sudah mendukung pembuatan Al-Quran, tolong doa ke para pemirsa, doakan semoga beliau diampuni dosa, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu Dindo akhirnya terjadi. Nah, kalau kata Dindo tadi, coba nak jadi apa, nak jadi apa? Dah terpikir, belum. Walaupun lah buat itu, dah terpikir nak jadi apa. Pokoknya aku kerja ke ikhlas, aku punya tanggung jawab. Lah banyak wong nyumbang, dak kadu sumbangan ini tidak digunakan dengan baik. Benar. Nah, walaupun sampai Fikri, sampai selesai Al-Quran itu tahun 2003, itu katanya aku nyumbang lagi. Panitia kebingungan, Pak Bakti, Pak Marzuki, ya sudah sabar dulu, kaget katanya. Baru 19 juz. Ya. Tiba-tiba datang ada Menteri Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono ke Palembang, ke rumah almarhum Kiai Zain Sukri. Ya. Nah disitulah uji Pak Kiai, uji Pak Marzuki, ini Al-Quran raksasa. Kalau nak berpartisipasi, nak beramal jariah, nak didoa ke jadi presiden, kira-kira, ayo berpartisipasi. Oh langsung makbul doanya 2 periode. Jadi kalau nak jadi presiden nyumbang Al-Quran ya. Itu. Ini fakta loh. Fakta. Termasuk almarhum Taufik Kimas jadi ketua MPR RI. Subhanallah. Di samping amalan beliau banyak, sangat memperhatikan sumser dan lain-lain. Nah tapi di antara Al-Quran, bayangkan Fikri, ketika tahun 2019 ketika pelantikan DPR RI, bukan pelantikan, sidang istimewa DPR RI, di sebelahnya ada Pak Marzuki, Pak Taufik Kimas, sebelahnya Pak Marzuki, sebelahnya Pak SB dan yang lain-lain. Aku nangis waktu itu. Ya Allah, itu Pak Marzuki yang pertama sekali nerimo aku untuk buat Al-Quran, mendukung, membantu. Jadi ketua DPR RI. Yang sebelahnya Pak Taufik Kimas yang pertama nyumbang jadi ketua MPR RI. Nah sebelahnya Pak SBY jadi presiden 2 periode. Sofatilanya jadi DPR RI juga. Mantap. Seluruhnya dari Al-Quran. Aku ceritakan ini bukan tujuan nak pamer nak apa, bukan. Jadi kalau kamu nak sukses, kamu nak jadi wong hebat, sudah pegang Al-Quran. Karena Nabi sudah ngatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kau berpegang teguh pada keduanya, hidupmu pasti akan sukses. Hidupmu pasti akan selamat. Yaitu Al-Quran dan hadis. Lengkap di situ. Nak jadi wong kaya, Fikri, amalkan Al-Quran, Fik. Tahu melok sumbangan juga tadi waktu itu. Dari tadi nih merenung. Oh itu ya? Iya merenung. Emang tahu. Cuman kau masih kecil waktu itu dah. Apa? Masih kecil. Tahun berapa itu? Tahun 2002. 2002. Pikir lahir 97, 5 tahun. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi atas ilmu yang sangat berharga. Insyaallah pacak dipetik dan juga pacak diamalkan sama seluruh masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tentunya pemirsa Pal TV yang sudah setia nyaksi ke Siroh. Jangan lupa pemirsa terus saksi ke Siroh selama bulan suci Ramadan hanya di Pal TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.